Kami dari kelompok 10 mata kuliah auditing 2. Nah, di sini kami akan membahas tentang bab jasa akuntan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri di Zulfa Adilah NIM 07, Laras Puji Astuti NIM 12, Iftan Nurhofifah NIM 31, dan Ananto Bagaskara NIM 34. Pada bab ini membahas wacana tentang pemberian jasa audit dan non-audit di negara-negara maju. Isunya adalah jika jasa-jasa non-audit tertentu diberikan kepada klien audit. Hal ini dapat menimbulkan keraguan mengenai sikap independensi auditor, setidak-tidaknya dalam pandangan pihak ketiga. Pada tren jasa KAP atau kantor akuntan publik, ada 10 market niche terbesar adalah untuk jasa 80%. Yang pertama, ada international tax. Yang kedua, business valuation. Yang ketiga, state and local taxes. Dan sisanya itu 60% sampai 80%. Yaitu ada aid service, litigation support, gift tax planning, industry specialization, merger and acquisition, forensic and fraud, dan yang terakhir non-profit organization. Selanjutnya, saya akan membahas isu dalam pemberian jasa akuntan. Bagian ini menyajikan kebijakan mengenai pemberian jasa-jasa akuntan publik kepada London Stock Exchange Group atau yang disebut dengan LSEG. London Stock Exchange adalah salah satu bursa tertua di dunia dengan sejarah lebih dari 300 tahun. LSEG lahir dalam bulan Oktober 2007 ketika London Stock Exchange bergabung dengan Milan Stock Exchange yang juga dikenal dengan Borsa Italiana. LSEG adalah kelompok bursa surat berharga internasional yang berdiversifikasi. Kebijakan LSEG yang dibahas di bawah menyiratkan tren dan isu dalam pembentuk jasa-jasa akuntan publik. Pasca Sarbanes-Oxley Act 2002, kebijakan LSEG ini merupakan umumnya ditunjukkan kepada Big Four yang melayani grup ini. Peran penting LSEG di pasar modal Eropa membuat kebijakannya menjadi tren di antara para emiten. Auditor eksternal wajib mengikuti International Standard on Auditing dan UK Ethical Standard 1 yang telah direvisi yang berjudul Integrity, Objectivity, dan Independence yang diterbitkan UK Auditing Practice Board. LSEG tidak menghendaki kegagalan auditor eksternal dalam mengelola dan memitigasi risiko yang material yang menyebabkan LSEG dan anak-anak perusahaannya tidak memperoleh audit sign-off, yaitu tidak memperoleh atau terlambat memperoleh laporan keuangan yang diaudit sehubungan dengan laporan stature-nya. Selanjutnya yaitu ada jasa-jasa yang sepenuhnya sejalan dengan jasa audit independen adalah sebagai berikut. 1. Setiap peran pelaporan yang independen atau any independent reporting role sehubungan dengan laporan keuangan atau laporan statuter. Yang kedua, setiap jasa yang terkait dengan pelaporan keuangan atau any financial reporting sehubungan dengan kegiatan merger dan akuisisi atau termasuk upaya takeover. Yang ketiga, konsultasi mengenai akuntansi keuangan atau pelaporan mengenai review pengendalian. Yang keempat, internal. Yang kelima, jasa-jasa yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan boleh dikerjakan oleh auditor eksternal. Yang keenam, setiap jasa asuransi yang independen atau any other independent assurance work. Berikutnya yaitu jasa-jasa yang berpotensi tidak sejalan, perlu pertimbangan kasus per kasus adalah sebagai berikut. 1. Taxation service termasuk uji kepatuhan, konsultasi perpajakan, dan perencanaan pajak atau tax planning. Kedua, jasa pensiun dan aktuari. Pension
and actuarial service. Yang ketiga, due diligence review. Yang keempat, pemberian nasihat di bidang perbendaharaan. Yang kelima, jasa hukum atau legal service. Yang keenam, independent expert work. Yang ketujuh, jasa lain yang tidak termasuk jasa-jasa yang sepenuhnya sejalan atau sepenuhnya tidak sejalan. Jasa-jasa yang berpotensi tidak sejalan dengan jasa audit independen adalah sebagai berikut. 1. Jasa accounting dan pembukuan. 2. Pemberian jasa audit internal. 3. Jasa perekrutan dan remunerasi tenaga pimpinan. 4. Jasa penilaian yang berdampak material terhadap laporan keuangan. 5. Jasa penilaian aktuarial kecuali jika penilaian tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan. 6. Setiap peran di mana KAP atau partner atau karyawan memberikan fungsi manajerial atau fungsi pengambilan keputusan. 7. Jasa-jasa yang melibatkan KAP yang bertindak sebagai penasehat jasa-jasa bursa, hasilnya mempengaruhi audit judgment berkaitan dengan saldo yang material. 8. Merancang, menyediakan, atau mengimplementasi setiap sistem merupakan bagian yang terpenting dari accounting system atau yang menghasilkan laporan keuangan. 9. Melaksanakan jual beli, penjaminan atau promosi saham. 10. Setiap peran dengan kepentingan bersama, termasuk pengaturan bagi hasil yang tergantung dari sukses usaha, fee berdasarkan sukses satu kali, diperkenankan jika pengaturannya tidak mengancam independensi dan objektivitas auditor eksternal. Organisasi akuntansi dan pembinanya. Berikut merupakan 6 organisasi pemain utama dalam penentuan standar akuntansi internasional dan perkembangan harmonisasi akuntansi internasional. Yang pertama adalah IFAC, International Federation of Accountants, atau bisa kita sebut sebagai Federasi Internasional Akuntan, merupakan organisasi tingkat dunia yang memiliki 159 organisasi anggota dari 118 negara yang mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan. Organisasi ini didirikan pada tahun 1977, di mana misinya adalah untuk mendukung perkembangan profesi akuntansi dengan harmonisasi standar sehingga akuntansi dapat memberikan jasa yang berkualitas tinggi secara konsisten dengan kepentingan umum. Untuk pembina pada masa sekarang adalah Presiden Inkijo. Yang kedua adalah IASB atau Badan Standar Akuntansi Internasional. Organisasi ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk mengembangkan dalam kepentingan umum satu set standar akuntansi global yang berkualitas tinggi. Yang kedua adalah untuk mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar tersebut yang ketat. Yang ketiga adalah untuk membawa konvergensi standar akuntansi nasional dan standar akuntansi internasional dan pelaporan keuangan internasional ke arah solusi berkualitas tinggi. Untuk pembina pada masa sekarang adalah Presiden Hans Holger Vogt. Yang ketiga adalah EU atau Uni Eropa. Organisasi ini memiliki tujuan untuk mencapai integrasi pasar keuangan Eropa. Untuk presiden pada masa sekarang adalah Ursula von der Leyen. Yang keempat adalah IOSCO atau Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal. Organisasi ini beranggotakan sejumlah badan regulator pasar modal yang ada di lebih dari 100 negara. Presiden pada masa sekarang adalah Paul Andre. Yang kelima adalah ISAR dalam UNSTOL atau kelompok kerja antar pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pakar dalam standar internasional akuntansi dan pelaporan. ISAR dibentuk pada tahun 1982 dan merupakan satu-satunya kelompok kerja antar pemerintah yang membahas akuntansi dan audit pada tingkat perusahaan. Mandat khususnya adalah untuk mendorong harmonisasi standar akuntansi nasional bagi perusahaan.
ISAR mewujudkan mandat tersebut melalui pembahasan dan pengesahan praktik terbaik termasuk direkomendasikan oleh IASB. ISAR merupakan pendukung awal atas pelaporan lingkungan hidup dan sejumlah inisiatif terbaru berpusat pada tata kelola perusahaan dan akuntansi untuk perusahaan berukuran kecil dan menengah. Untuk pembina pada masa sekarang adalah Muhisa Hituye. Dan yang keenam adalah OECD atau Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Organisasi ini merupakan organisasi internasional negara-negara industri maju yang berorientasi ekonomi pasar dengan keanggotaan yang terdiri dari negara-negara industri maju yang lebih besar. Organisasi ini sering menjadi lawan yang tangguh terhadap badan-badan lain seperti PBB atau Konfederasi Internasional Persatuan Perdagangan Bebas yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan anggota-anggotanya. Untuk presiden pada masa sekarang adalah George Angel Gurria. Selanjutnya adalah Organisasi Akuntansi di Indonesia dan pembinanya. IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia merupakan organisasi profesi yang menaungi akuntan Indonesia. Ketua Dewan Pengurus Nasional pada masa sekarang adalah Profesor Mardiasmo. Untuk Ketua Dewan Penasehat adalah Profesor Murmahadi Surya Negara, dan Ketua Majelis Dewan Kehormatan adalah Profesor Ilya Afianti. Organisasi KAP Internasional, Kantor Akuntan Publik Internasional atau 4 besar di Amerika Serikat antara lain Deloitte & Touche, yang kedua Ernst & Young, yang ketiga PricewaterhouseCoopers, yang keempat ada KPMG. Kantor 4 besar mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia, serta juga banyak perusahaan yang lebih kecil. Tantangan bagi akuntan yang pertama, penggunaan aplikasi mobile bagi perusahaan, sehingga pemilik dan pimpinan perusahaan bisa mengakses data akuntansi dan bisnisnya melalui telepon genggam, tablet, atau smartphone. Yang kedua adalah mengelola data korporasi berbasis internet. Yang ketiga, pengukuran dan penilaian biaya dan manfaat penggunaan teknologi pada dunia cloud computing dan social networking. Yang keempat, akuntansi akan berkurang karena penggunaan perangkat lunak sehingga akuntansi dijalankan secara mandiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.